Memasuki hari keempat touring Labuan Bajo, perjalanan kami lanjutkan dari Ketapang, Banyuwangi. Saat ini kami sedang berada di sebuah penginapan yang lokasinya sangat dekat dengan pelabuhan Ketapang. Harganya Rp200.000 per malam, sudah AC dan juga sudah air panas. Sebelum kita naik kapal, sebelum kita nyeberang ke pelabuhan Gilimanuk di Bali, kita harus pesan tiket kapal lewat ini nih, aplikasi Verizi. Aplikasi Verizi yang kayak bisa kalian download di App Store atau Play Store. Nah, di sini ada pilihan kapalnya. Kita pilih pelabuhan asalnya itu dari pelabuhan Ketapang dengan pelabuhan tujuan Gilimanuk. Itu udah otomatis ngisi. Untuk kelas layanan di sini cuma ada reguler ya, di Ketapang Gilimanuk nggak ada yang eksekutif. Kalau di Bakauheni Merak kan ada tuh yang eksekutif. Nah, ini kita pilih jenis kendaraannya, kendaraan. Nah, untuk golongannya nanti di sini ada tuh golongan 1 sepeda kayu. Tuh bagikan naik step sepeda kayu juga harus bayar sepeda kayunya. Golongan 2 sepeda motor di bawah 500 cc. Berarti kita sepeda motor di bawah 500 cc ini golongan 2. Untuk pilih tanggalnya juga harus diisi. Ini sekarang tanggal 28. Penumpangnya kita jamnya nih ada jam-jamnya loh. Check-in hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu check-in yang tertera di tiket. Oke. Berarti kita mau berangkat jam berapa nih, Bang? Jam berapa, Bang? Jam 6 sampai jam 7 aja ya? Pilih penumpang dewasa 1 orang. Oke, selesai, kita lanjut aja. Nanti ada aplikasi Verizi kan? Ada aplikasi Verizi. Kayaknya ada tulisan cari jadwal, kita cari aja. Yah, anjay, 2.500 meter sebelum pelabuhan Ketapang, Bang. Pemesanan tiket hanya dapat dilakukan 2.500 meter sebelum pelabuhan Ketapang. Anjir, ribet nih, siapa sih yang bikin kebijakan kayak gini? Ini kan udah selesai lebaran. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Jujur sih, saya udah agak sabar banget pengen nyebrang ke Pulau Bali, karena ini bakal jadi momen pertama kalinya saya bawa motor ini ke Bali. Dan ini adalah kondisi motor saya yang tidak saya cuci-cuci semenjak berangkat dari Depok kemarin, setelah menempuh jarak hampir 1.400 km. Sengaja nggak saya cuci karena saya pengen tahu nih sekotor apa pas nanti sampai di Labuan Bajo. Oke, jam berapa iki? 5:30. Jam 5:30 kita lanjut perjalanan lagi, saudara-saudara. Bu, makasih ya Bu. Bu, makasih Bu. Pamit Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mendung Pak. Mendung. Oh iya, gelap banget ya. Masin motor dulu Pak. Yang mana dulu nih, kanan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita nyari jarak 2,5 km untuk mesen tiket kapal. Jadi kita kayaknya ke kanan aja Bang. Iya. Kalau ke kiri rame truk-truk sama bis. Bu katanya mau ke Baluran lagi pagi-pagi. Aduh, jauh sekali tuh. Ini kita kanan ke arah kota Banyuwangi. Banyuwangi kota. Jadi pada saat video ini dibuat, waktu itu kan masih masa arus balik lebaran ya, yang mana pada saat itu ada kebijakan bahwa kalau mau pesan tiket kapal harus menjauh dulu dari pelabuhan, minimal 2,5 km supaya tidak terjadi kepadatan kendaraan di area pelabuhan. Nah, itu pas di arus mudik aja ya teman-teman. Kalau di hari biasa sih nggak ada aturan-aturan kayak gitu. Cuma nggak tahu nih di arus mudik tahun ini bakal ditetapin
bikin kebijakan kayak gitu lagi apa enggak. Pokoknya kalian sering-sering aja lihat Instagramnya ASDP biar tahu update terbarunya. Terus juga karena di pelabuhan itu kan udah nggak jual tiket kapal lagi ya, jadi bagi teman-teman yang mau nyebrang ke Bali, tiketnya harus beli online. Kalau nggak ada aplikasi Ferizi, bisa beli di agen-agen yang ada di sepanjang jalan sebelum pelabuhan ke Tapang ini. Ini kita udah 2 kilo kurang dikit lagi nih. Iya, jadi kebijakan 2,5 kilo itu sebenarnya buat mencegah antrian arus mudik. Ya, Teman-teman lebih ke itu. Kalau calo sih kayak dari dulu ya gitu loh. Ayo, nih udah 2,5 kayaknya nih. Depan sini deh, cari tempat yang enak buat berhenti. Ayo. Mana ada masjid? Itu masjid Pak di kanan. Buset, nggak bilang putar balik Bang. Masjid segede ini kagak ngeliat, buset. Yang ngeliat lu nunjuk masjid-masjid doang. Udah bilang ngeres Bang, untuk sana. Ya di sini aja pesan tiketnya teman-teman. Biar enak. Bisa Bang, udah. Kalau udah bisa, tinggal klik lanjutkan aja. Nanti setelah itu kalian bakal diminta isi data-data. Kalau udah isi data-data, baru nanti lanjut ke proses pembayarannya. Sayangnya untuk pembayarannya nggak bisa pakai kris ya. Nah, setelah lunas pembayarannya, tiketnya langsung muncul di aplikasinya. Kurang lebih seperti ini. Di situ ada keterangan jadwal masuk pelabuhan, check-in dari jam 5 sampai jam 8. Nah, ini jangan sampai lewat dari jam 8 ya, karena tiketnya udah angus. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi kita udah memesan tiketnya, tapi karena kita tadi pesan tiketnya jam 6:01, alhasil gak bisa pilih keberangkatan yang jadwalnya jam 6 sampai jam 7. Jadi kita milih jam 7 sampai jam 8. Tapi kita mau coba nih masuk, kira-kira bisa gak ya? Soalnya di tiketnya tuh tulisan check-in dari jam 5 sampai jam 8. Mungkin bisa. Mungkin bisa, tapi kecuali jangan lewat dari jam 8 mungkin ya. Kita coba aja dulu deh. Harusnya sih bisa kalau ini. Harusnya bisa ya. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kita masuknya lewat sono ya. Ini pintu keluar yang tadi tuh. Nah ini dia nih, masuk ke lewat sini. Kita foto-foto dulu. Tapi kalau pagi nggak terlalu rame sini. Tidak, malam Sepi ya. banyak malam. Tapi bagusan malam. Ini kita foto-foto dulu nih. Misalnya nih, foto-foto di sini nih. Ada tempat. Nah, kita coba foto-foto di sini nih. Ya oke teman-teman, jam 6:30 pagi. Sebelum kita nyebrang, kayaknya kita mau cari sarapan dulu. Kebetulan nih, itu kan pelabuhan tuh, pintu masuk. Nah di sini nih ada nasi uduk lontong sayur. Jadi khawatirnya kalau kita naik kapal, di kapal itu kalau nggak salah nggak ada yang jual makanan, karena kan penyeberangan Ketapang Gilimanuk tuh cepet. Jadi kita makan di sini aja supaya nanti pas turun di Gilimanuk itu langsung tancap gas lewat Singaraja, lewat Bali Utara. Beli apaan itu? Ini Nasi jinggo. Berapaan? Nasi jinggo sama kerupuk sama kopi 13.000. 13. Murah ya? Oh, ada homestay juga sini. Homestay. Nasi uduk lontong sayur Jakarta. Ini sana ke arah mana ya? Ke arah pelabuhan kayaknya. Masih antri. Saya penasaran mau ke sana. Ada ke dermaga nih, pelabuhan. Kita coba lihat teman-teman. Oh, itu jauh kayaknya. Balik lagi tuh. Ya, oke teman-teman, nih udah beli nasi uduknya, harganya 13.000. Saya pakai menu lauk. Lauknya telur dadar. Oke teman-teman, ini dia nasi uduk 13.000. Untuk porsinya lumayan banyak. Rasanya nggak tahu
Nanti saya ceritain rasanya. Tapi ya namanya nasi uduk kayak oke-oke aja sih. Terlebih tadi warungnya rame juga. Kayaknya emang langganan juga di situ orang-orang. Oke teman-teman, nih jam 7.12 habis makan perut kenyang, kita lanjut nyebrang ke Pulau Dewata. Nah ini kalau kalian jalan kaki masuknya lewat mana bang? Kiri situ ya? Ke kiri, zona ini 1 tuh. Nih kalau pejalan kaki lewat sini bang, zona 1 ya? Zona B1 dan A1. Nih zona sini, nih lewat sini nih. Kalau mau nyebrang nih ya di sini zona nih. penumpang ada tulisannya tuh. Kita lewat mana nih pak? Motor lewat mana? Kanan pak, motor pak. Hah? Motor kanan situ tuh. Mana? Oh ya zona A tuh. Salah kita. Salah guys. Lewat sini. Nah ini dia roda 2. Nah ini. Yo, pertama kalinya motor saya nyebrang ke Bali teman-teman, dan pertama kalinya dia naik kapal nih. Kira-kira dia seneng nggak ya naik kapal? Tenang aja sih. Kalau saya. Awas pak, nabrak pohon pak. Nih kayak penginapan kemarin nih depan pohon mangga. Tuh mana ini ya, mana ya? Terus Khusus jalur non tunai. Hah? Ini nggak ada orang ya? Ada orang ya? Ini kayaknya sih. Depan. Oh depan ya? Yang ada orang tuh. Yang Ini. ada orang tuh, yang ada orang depan lagi. Nah. Oh iya ini ya. Oke, kita tinggal tunjukin. Bookingan. Nggak bisa beli langsung ya? Mas, misalnya kita di tiket itu jam 7 sampai jam 8, tapi kita masuk ke jam 6, bisa gak sih? Bisa ya? Oke. Ya, kasih. Ini dia teman-teman, kita dapat tiket A dan tiket B. Nah, ini tiket A nanti, apa tiket B ya? Pokoknya nanti salah satu tiket ini tuh diserahin ke petugasnya yang ada di nanti pas mau masuk ke kapal. Oke, kasih mas. Dan ini juga ada beberapa pemotor yang ingin nyebrang ke Bali. Jadi ini tuh hitungannya per motor ya, bukan per penumpang. Jadi sekalinya kalian boncengan tetap dihitungnya tuh satu motor gitu. Jadi bisa patungan tuh 15.000, 15.000. Dan juga jangan lupa dibawa STNK-nya ya, karena biasanya pas nyampe di Bali nanti suka ada pemeriksaan. Di mana? Itu masnya yang sana tuh. Gimana? Belok kiri paling pojok. Pojok, ayo. Oke, siap. Jarain teman-teman. Kayaknya kita kapal baru deh. Itu yang ke kanan kayaknya udah mau berangkat. Ini kalau pejalan kaki nanti tembusnya di sini nih, bangunan ini. Iya, bangunan terminal penumpang. Ini berarti ini ya. Ini dong tuh. Dermaga 3 itu. Paling pojok mana kapalnya? Itu. Oh iya. No. Oh sana. Mau foto dulu apa nggak usah? Foto ya, ayo. Hah? Foto di situ aja di dermaga kuning itu kan. Ini kita kapal yang itu tuh di dermaga 3. Kapal apa itu? Cemerlang nomor 55 Jakarta. Untuk penyeberangan ini nggak lama ya, alias cepat. Itu di depan udah Bali tuh sebenarnya. Iya paling cuma setengah jam. Tapi karena ada perbedaan waktu 1 jam, jadi kita ya 1 jam setengah kalau ke sana. Kalau baliknya minus setengah jam. Itu Spirit of Sea sudah berangkat Surya Aila. Yuk. Gimana artis? Wih, jambu berapa itu? Jambu 6. Ini kita kasih tiketnya nih, Mas. Ya, terima kasih. Nah, iya. Oke teman-teman, kita masuk naik ke kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ombaknya tenang. Iya. Nah, kemana ini? Nah, kemana nih? Mana ini? Yuk, Mbak Bro, kayaknya kamu disuruh masuk juga deh, bisa. Enggak. Sini ya? Malang. Malang kota. Surabaya. Surabaya. Malang kan? Surabaya. Ini saya buat turun. Ini taruh sini aja biarin.
Oke. Biar aman. Semoga aja sih enak nih kapalnya. Kapal apa ini? Kayaknya saya pernah naik kapal ini. Ke ruang nakodanya. Nah, nih Mas Bolong udah di atas. Oh, ini nama kapalnya KMP Cemerlang. Kayaknya pertama kali saya naik kapal ini. Ini unik banget. Ruang nakodanya kelihatan. Bisa ngeliat Pak supir. Lihat depan belakang ya nakodanya ya. Bang, saya keliling bentar ya. Nitip Bang ya. Iya, Oke. Kita coba yuk. Kita lihat kapalnya. Kapal sih kayak kecil ini kapalnya. Emang rata-rata penyeberangan Bali Denpasar, Bali Denpasar, penyeberangan Jawa Bali kapalnya kapal-kapal feri kecil gini. Nah, klaksonnya tuh kayak kentut. Oh, udah mau diangkat, udah mau jalan tuh. Jam 7.36. Berarti nyampe sana jam 9 Wita. Ini dia kapal, teman-teman. Ini ada musolanya. Ini ada musola, terus ada tempat wudhu. Nah, ini toilet. Toiletnya gini. Satu doang toiletnya. Apa dua ya? Oh, situ ada lagi tuh toilet. Toilet. Dan ini ini ruang penumpangnya ber-AC. Keren. Nah, ini dia ruang penumpangnya, teman-teman. Di sini enak, adem, AC. Ini ada klinik juga. Kayaknya ruang menyusui. Iya, ruang menyusui bener. Enak sih kapalnya, walaupun kecil. Tanpa menunggu lama, kapal kami pun diberangkatkan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Walaupun penyeberangan ini singkat saja, tapi tetap saja penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk membuat saya dak-dikduk. Selain karena Selat Bali ini memiliki arus bawah laut yang kuat, juga kapal-kapal yang beroperasi di sini tuh rata-rata ukurannya kecil-kecil. Belum lagi ada beberapa kapal yang sudah berumur. Maka dari itu, waktu paling pas untuk nyebrang di Selat Bali ini adalah pagi hari. Karena selain masih sepi ya, juga pagi hari itu biasanya ombak tidak terlalu kencang. Ternyata kita sudah memasuki zona waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, ini WITA, ini masih WIB. Jadi kalau di HP dia udah otomatis ke WITA, teman-teman. Cuma kalau di jam-jam gini harus disetting ulang lewat aplikasinya. Biasanya sih cuma buka aplikasinya aja dari jamnya, terus nanti otomatis berubah gitu. Gampang. Langsung otomatis kalau Bluetooth, kalau punya gue Itu langsung otomatis. Iya, coba lihat. Lagi mati habis baterai. Ya Allah. Nah, jadi yang di sana itu Pulau Jawa. Dan yang di sana itu Pulau Bali. Di tengah-tengahnya ada Selat Bali. Jadi deket banget penyeberangan ini tuh. Cuma kapalnya tuh nggak langsung ke arah Bali gitu. Biasanya dia muter dulu. Dia kalau nggak maju dulu, pokoknya nggak langsung terabas sampai ke Bali gitu lah. Dia entah muter dulu atau gimana dulu gitu. Pokoknya sesuaiin arus. Kalau misalnya arus sono, berarti kapalnya gitulah. Saya bingung jelasinnya. Umpan lambung Bang ya? Umpan lambung. Muter dulu kan? Ngikutin arus. Supaya hemat bahan bakar juga. Ya, itu kapal kecil mana Pak? Kapal-kapal kecil itu? Waktu dodol. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di atas kapal.
hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, ini satu persatu kendaraan sudah mulai bergerak maju dan ya kita sudah diperbolehkan untuk keluar jam 9.27. Bali, akhirnya motor ini ke Bali juga teman-teman. Mantap nih, mencetak sejarah dalam kehidupan ini. Pertama kali ke Bali naik motor. Gokil. Aman Pak, nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada bosan-bosannya ke Bali sih emang. Bali gak pernah ngebosenin. Lo kan duta bis ini, bis Bali. Wih, ini CBR nih. CB1 CBR. Hati-hati. Alhamdulillah. Ya, kita resmi menapaki kaki di Pulau Bali. Siapa namanya ini ya? Cek STNK Pak. Oh ya, ada STNK. Oke. Siapin. Oke, siap. Oh ya, nih ada bapak-bapak STNK yang bertugas untuk mengecek STNK para pemotor, teman-teman. Saya bawa STNK gak ya? Takut lupa. Sini biar cepet. Sudah aman Pak? Oh ya, Pak. Hah? Apaan? Belum, ini masih di belakang, masih dicek. Yuk. Yes. Tadi? Saya nggak dicekin ininya Pak, nomornya. Kayak cuma dibolak-balik doang. Ente di mana Bang? Di depan gerbang. Oh ya itu, ayo. Akhirnya. Kita nggak mau foto di itu Bang? Di mana? Yang Gapura itu. Gapura mana? Bentar. Apa ntar aja lah? Apa langsung aja kali? Hah? Langsung aja kali ya? Ayo keluar. Ya. Awas, ayo. Akhirnya Bali dituju. Ini masih kabupaten mana Pak? Jemberana ya? Bali Barat. Oh Bali Barat. Oh ini Bali Barat. Maksudnya Bali Barat ini. Ada pengecekan lagi nih. Pengecekan apa? Oh ini. Oh KTP di sini nih. Ini ada KTP. Iya. Kalau naik bis biasanya nggak ngecek KTP gini. Set. Kalau nggak bawa gimana ya? Ya makanya tadi aku bilang kan di awal. Itu kalau nggak bawa suruh pinggir di ibu depan. Kayak diinterogasi dulu. Nah, tanya jangan nanti Pulau Dewasa. Iya. Ya, kasih Pak. Kayaknya di Bali doang ya kayak gini nih. Nah, Di Sumatera nggak pakai. Nggak tahu udah Sumatera. Sumatera pakai nggak Pak? Sumatera enggak? Nggak. Enggak, aku ke Sumatera kemarin enggak. Nggak. Jadi dulu enggak. Nggak KTP yang ini. Enggak. Tapi kalau mau masuk Sumatera diperiksa tuh bagasi motor suruh buka-buka itu bukan semua. itu bukannya kalau mau dari Sumatera ke Ya, Jawa? dari Sumatera mau ke Jawa. Iya kan? maksudnya. Kalau dari Sumatera ke Jawa emang ketat. Ketat ya. Kan Mau- takut bawa narkoba atau apa gitu. Ganja. Iya di Aceh tuh banyak tuh. Biasanya bis-bis Medan, Ya. Aceh tuh ya, yang di- diperiksain. Mobil-mobil juga Pak. Mm-mm. Mobil pribadi suruh buka semua tuh. Iya. Ini terminal nih. terminal. Bagi kalian yang mau ke Denpasar atau ke Kute, ke Denpasar lah. Ini bis-bisnya ada di sini nih. Tarifnya berapa ya? 40.000 kalau nggak salah. 50 bukan? Iya, yang AC. Yang AC 50. Yang biasa 40-an kalau nggak salah. Dan ini jadwalnya sampai sore teman-teman. Sampai malam ada, sampai malam jam 7. Jam 7 malam masih ada dia. Ini ada pengecekan apa lagi nih? Nih terminal Gilimanuk. Kayaknya surat yang tadi gak sih karcis? Karcis yang B itu mungkin. Nggak tahu. Ya aku masih ada nggak ya? Ayo lu. Oh Kabupaten Jemberana ini Pak. Jemberana ya? Ini apa nih? Cek apa? SPD motor. SPD. Oh bayar retribusi kayaknya dah. 5.000 satu orang kan? Karcis 5.000 per 12 jam. Lalu terhitung mulai bulan Januari 2004 kami informasikan pemberlakuan tarif retribusi terbaru. Jasa umum, jasa usaha. Oh jasa umum nih 1.000 sekali masuk 1.000. Oh tarif barunya 2.000, tarif lamanya 1.000. Sama belakang Mas. Iya. Jadi 4.000 ya? Ya Mas. Ya terima kasih. Masih Mas. Masih Mas. Oke guys, sudah melewati serangkaian pemeriksaan. Langsung Pertama, kita tancap gas. langsung tancap gas ke Singaraja. Taman Nasional Bali Barat. Kita lewat Taman Nasional Bali Barat dulu. Wah, jadi kita akan lewat Singaraja teman-teman, lewat Pantai Lovina dong. Yoi. Apa enggak? Lewat ya? Lewat ya. Lewat Singaraja lewat. Ini travel juga nih kayaknya Pak ke Bali. Ini Heeh. sebelah kiri. Sebelah kiri yang merah ini. Oh, elep-elep. Alap-alap itu. Kita ngefoto nih. Nah boleh nih kalau sini kalau mau foto. Tapi di mana ya? Kayak jelek dah. Iya sih. Kurang kan? Kuring. Kalau mau di sana bagus, Pak. Di seberang.
Iya sih, dari candi itu. Tapi ya. backleg sih. Arahnya ke sana, arah ke tempat matahari. Udah lah, tar aja lah. Kita baliknya belum tentu lewat sini kan. Ya, iya. Lanjut aja lah ya. Lanjut aja. Balik guys, sudah bau dupa-dupa nih, pembakaran dupa sembahyang kalau pagi. Nah ini nih yang bikin kangen Bali tuh bau-bau aroma dupa itu tuh. Nih ada mobil nih ke Singaraja nih dia nih. Yang Mobil gini nih, iya Singaraja tuh biasanya. Iya dek Singaraja, saya pernah nanya soalnya. Ini ada motor-motor nih. Ih motor apa ini pak? Kayak baru ngeliat. Oh Frigo. Spesi kan? Frigo, Yamaha ya Frigo ya? Iya Yamaha. Matic ya? Oh. Kita langsung nih. Nah, 11. Awas. Ini mau kemana ini? Ya? Ya elah. Baik, kita lanjut. Nah, di Bali ini juga di Bali Barat di Jemberan ini ada masjid ya, Masjid Al-Barok. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf kalau agak pendek, karena supaya enak ngebagi episodenya. Karena di episode berikutnya nanti kita bakal menyisiri jalur utara di Pulau Bali. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini, bagi kalian yang ingin menyeberang ke Pulau Bali, jangan lupa siapin surat-surat kayak SIM, STNK, dan juga KTP-nya ya. Karena pas masuk pelabuhan itu bakal diperiksa oleh petugas. Nggak pas masuk aja sih, biasanya pas keluar dari Pulau Bali pun juga diperiksa. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.